Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan merepresentasikan tugas makalah mata kuliah Cinta dan Pembangunan dengan judul Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia. Latar belakang. Perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sederajat dengan laki-laki. Hanya saja terdapat perbedaan fisik dan kodrat. Sebagai sama manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat umum. Tetapi tidak sedikit orang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam segala jenis bidang kehidupan. Perempuan dalam pemikiran banyak orang, khususnya masyarakat biasa, adalah makhluk yang lemah yang harus dilindungi laki-laki. Pekerjaan mereka hanya di kasur, dapur, dan sumur. Pemikiran masyarakat awam belum paham benar dengan tugas perempuan sebagai makhluk sosial yang juga bekerja di dalam masyarakat. Seringkali perempuan diasingkan dari kehidupan politik, pendidikan umum, bahkan dalam dunia pekerjaan. Inilah kondisi sistem yang banyak dijumpai dalam masyarakat. Kondisi seperti ini akan melahirkan perlawanan yang disebut gerakan oleh kaum perempuan yang ingin membebaskan diri dari ikatan yang dianggap merugikan perempuan. Rumusan masalah yang pertama, apa itu feminisme? Yang kedua, bagaimana identitas perempuan dalam sejarah bangsa? Yang ketiga, bagaimana sejarah gerakan perempuan di Indonesia? Yang pertama, apa itu feminisme? Di sini kita akan membahas sedikit tentang feminisme. Apakah feminisme itu selalu tentang perempuan? Pada awalnya iya. Feminisme digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang mengusung hak-hak perempuan. Awalnya gerakan ini bermula di New York pada tahun 1848 yang diinisiasi oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya yaitu Susan B. Anthony di Seneca Falls. Konferensi perempuan pertama yang menggunakan kata feminisme dan membahas tentang pentingnya perempuan mendapat hak pendidikan seperti lelaki. Pada abad yang sama, Indonesia masih berupa wilayah kerajaan dan kesultanan, dan kesadaran tentang sebuah bangsa belum terbentuk. Barulah beberapa dekade setelah konferensi di Seneca Falls ini, ide sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan hadir dalam benak para pendiri Indonesia. Pemikiran dari R.A. Kartini melalui kumpulan surat-suratnya, Habis gelap terbitlah terang adalah jalan bagi imajinasi kemerdekaan tersebut. Buku tersebut adalah hasil dari kegiatan surat menyurat Kartini dengan Stella Zihendiller, seorang feminis sosialis Belanda. Mengapa sih penting ya untuk menyebut Stella dan Belanda dalam pemahaman dasar tentang feminisme ini? Iya, penting karena paham sosialisme yang menyuarak di parlemen Belanda pada akhir abad ke-17 memunculkan tokoh liberal dan sosialis yang menentang penjajah terhadap sebuah bangsa-bangsa dari Hindia Belanda maupun internasional. Nah, sebelum bangkitnya feminisme, sejarah memberikan banyak contoh tentang para perempuan yang memiliki kekuasaan, keberanian, dan bakat yang luar biasa. Para perempuan itu kita kenal sebagai kaisar-kaisar perempuan dan ratu-ratu terkenal. Pejuang-pejuang perempuan yang gagah berani, orang-orang suci, tukang sihir perempuan, ilmuwan-ilmuwan, penyair perempuan. Mereka adalah orang-orang terkenal dalam sejarah kaum perempuan. Namun mereka ini tak lebih dari pengecualian individual yang tidak atau tak bisa berpengaruh atau memajukan secara nyata status dari mayoritas luas kaum perempuan awam dan tertindas. Kisah tentang perubahan kondisi kaum perempuan bermula dari feminisme. Dan kapan feminisme mulai muncul? Jawabannya adalah ketika kaum perempuan mulai secara sadar mengorganisir dirinya dalam suatu skala yang cukup besar dan cukup efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Namun hal itu butuh waktu berabad-abad. Selama jangka waktu yang panjang, ada begitu banyak rintangan yang menghalangi kemungkinan terciptanya aksi feminis yang terorganisir. B. Identitas perempuan dalam sejarah bangsa. Ketika Kongres Perempuan Indonesia pertama
yang diselenggarakan tahun 1928, yaitu Sujatin dan R.A. Sukonto dan Nyi Hajar Dewantara. Mereka adalah penggagas Kongres Perempuan. Ia menjadi panitia penyelenggara kongres yang terinspirasi dari Sumpah Pemuda 2 bulan sebelumnya. Nah, tanggal kongres ini kita peringati sampai sekarang sebagai Hari Ibu. Hal yang terkait adalah bagaimana kata istri lebih populer digunakan dalam pergerakan organisasi dan penyebaran ide tentang bangsa Indonesia. Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII yang dibentuk setelah Kongres juga menggunakan kata istri, meski tidak semua anggotanya bersuami seperti Sujatin. Harus diakui bahwa feminisme dan kesadaran bangsa negara adalah hasil dari pencerahan abad ke-18 di Eropa dan menemukan jalannya melalui politik etis pada abad ke-18. Interaksi R.A. Kartini dengan Stella Zienhendeler yang merupakan seorang feminis sosialis dan surat-suratnya menjadi buku wajib para founding father and mother karena kesadaran keperempuan yang berdasarkan kemanusiaan menjadi pencetus awal dari kesadaran kebangsaan. Kesadaran perempuan sebagai identitas gender muncul akibat dibandingkan dengan identitas gender laki-laki. Para feminis sering mengkritik perempuan disandingkan laki-laki seperti malam versus siang, lembut versus kuat, gelap versus terang, dan salah versus benar. Sedangkan gender lebih mengkritik pada interaksi masyarakat atau organisasi sosial yang mengacu pada pembedaan jenis kelamin. Karena itu, penggunaan kata istri tidak lepas dari interaksi antar laki-laki dan perempuan yang didefinisikan melalui hubungan perkawinan. Pada konteks penyebaran identitas kebangsaan, perempuan dilihat sebagai satu, hubungannya dengan laki-laki melalui perkawinan, yang kedua adalah fungsi reproduksinya. Karena itulah, kongres ini dianggap aman dan sukses karena tidak bersifat politik dan mendukung wacana pergerakan nasional. Walaupun syarat kata ibu dan istri, bukan berarti pesertanya adalah perempuan yang telah menikah dan mempunyai anak. Kata istri didasarkan pada identitas gender yang berlandaskan fungsi reproduksinya. Karena dalam konsep sebuah negara, perempuan sebagai identitas politik fungsinya terbatas pada reproduksi.